Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini, adab adalah segalanya. Nah sekarang kita lanjut nih sama Ustadz Maulana yang tadi sempat Ustadz Maulana ngambek. Bukan ngambek. Sebenarnya. Kalau bercanda itu ada adabnya. Nah kan namanya kalau bercanda saya ini. latah, kalau saya kagetan. Emang bercanda itu harusnya bagaimana Ustadz? Karena kan namanya orang bercanda kan mengalir begitu saja gitu Iya. loh. Ternyata memang ada adab-adabnya. Apa ya adabnya harus diperhatikan? Mohon izin penjelasannya. Izin Habib, izin Ustaz. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada adab-adab dalam bercanda dalam Islam. Saya orangnya suka bercanda. Tapi jangan bercanda pakai pisau. Jangan bercanda dorong-dorongan. Jangan bercanda di tebing. Ingat ya, ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, adab-adab dalam bercanda itu harus ada tujuan sebagai, candanya sebagai untuk mencairkan suasana. Ya, sekali lagi, untuk menjadi penyemangat. Itu boleh aja bercanda. Kita berdakwah kan bercanda juga. Cuma kalau khutbah Jumat jangan, enggak boleh. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri jangan bercanda. Nah, makanya saya kalau khutbah itu 10 menit, 15 menit. Takut timbul kata-kata yang membuat orang tertawa satu masjid. Apalagi tidak melewati batas. Makanya ada candaan yang tidak boleh dicandain. Nikah, talak, rujuk. 1, 2, 3 Nikah, talak, rujuk. Nah ini jangan pernah bercanda kepada sesuatu yang melanggar yang harusnya serius. Saya terima nikahnya. Saya terima. Enggak boleh bercanda-canda. Enggak boleh. Justru situ pada saat sakral banget. Saya terus terang waktu akad nikah aku masih ingat itu. Kan guru tak jadi waduh. Tapi untungnya 1 kali jadi aman. Kalau diulang matilah kita ini. Jamaah. Tidak bercanda kepada orang yang tidak suka bercanda. Lihat orangnya siapa yang kita temani canda. Saya tahu Mas Farid suka bercanda sama saya. Karena dia tahu saya ya suka bercanda juga. Iya. Tapi jangan juga bercanda dalam hal yang serius. Sesuatu yang dia anggap serius memutuskan perkara. Jangan dicandai. Berbohong. Ya Allah diputuskan. Tapi bohong. Ya Allah. Saya tuh pernah menegur anak-anak. Nak, kalau yang begitu-gituan jangan bercanda. Istilahnya zaman sekarang tuh banyak orang bercanda dengan disebut prank. Oh iya. Iya. Namanya prank. Tahu nggak? Ya itu bercanda prank. Iya. Nah, prank artinya bercanda ya? Bercanda. Jebakan, Ustaz. Tidak jebakan-jebakan. Hati-hati. Yang prank-prank itu bahaya. Prank orang mati lah. Kan ada kemarin saya ketawa terbang. Prank orang mati ya. Ada fotonya, ada mayatnya juga. Kematian dicandain. Apalagi tidak menakut-nakuti. Contoh dia alergi ini, dia fobia apa? Fobia. Ya itu fobia ini tidak bisa. Kalau kamu tahu kalau dia takut, apalagi ada yang mencandain nyembunyiin sepatunya orang. Oh. Sering itu saat Islam Itu indah. pernah kejadian di Islam itu indah. Masa? Langsung saya tegur. Saya nggak ada waktu itu berarti. Iya, karena yang melakukannya dirimu. Dia sembunyiin sepatunya Ustaz Samit waktu itu. Kasihan Ustaz Sam. Hati-hati ya. Apalagi tidak berdusta. Silakan membuat cerita, mengarang cerita. Aku punya cerita, bapak saya itu. Benar enggak begitu. Jangan dicandain seperti itu. Silakan bercanda tapi tidak ada kebohongan dalam bercanda. Apalagi tidak menuduh candaan itu padahal tidak melakukannya. Apa yang kau lakukan itu bisa jadi masuk dalam pikiran orang. Dan terakhir harus saya sampaikan, tidak menggunakan perbuatan atau kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Maaf, kata-kata kotor, apalagi mencandain tentang agama. Canda sampai orang kayak menghina, ketawa. Jadi silakan. Jadi candaan itu sudah diatur dalam Islam sehingga bercanda dengan orang yang bercandalah kepada orang yang membutuhkan. Contoh orang sakit. Nabi suka bercanda.
Nabi pernah bercanda kepada nenek-nenek. Tidak ada nenek-nenek di surga. Nah, nangis. Iya, tapi nenek-nenek itu dimudahkan kembali. Dimudahkan atau dimudahkan Ustaz? Dimudahkan. Gampangnya Dimudahkan. di-update Tidak Ustaz. pakai H. Di-update. Tadi ngomongnya dimudahkan. Saya pikir, wah dimudahkan kembali maksudnya gimana ya? Oh ternyata dimudahkan kembali. Itu tanda juga Habib ya. Iya. Canda juga, tapi untungnya Iya. saya aman ya. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ada orang mati, Iya. candain orang Ya mati. jangan nggak boleh. dong, itu saya juga nonton itu, ya kan prank ya istilahnya. Ada yang pakai pocong-pocong semuanya di situ ada juga. Ntar nonton lagi deh, saya coba cari-cari itu, saya pernah nge-like kok itu. Iya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, buat Habib nih. Ujungnya kita masalah pertanyaan adab ini kadang-kadang suka dikaitkan dengan akhlak. Siap. Nah tapi kadang-kadang kita nggak ngerti sebenarnya apa yang dimaksud dengan akhlak, apa yang dimaksud dengan adab. Nah menurut pandangan Islam, apakah ada perbedaan nih antara adab dengan akhlak? Mohon izin penjelasannya Bib. Bercanda lagi. Enggak, ini serius Bib ya. Ini serius pertanyaan ini. Ya, mohon izin guruku Iya. Ustaz Maulana, Bang Fadli, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, ini sangat luar biasa pelajaran yang kita pelajari hari ini. Maka apa sih adab dan juga apa sih akhlak? Kadang-kadang kita saru mau ngomong akhlak takut salah, mau ngomong adab takut salah. Sekarang saya berikan definisi terkait akhlak. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak adalah sifat yang keluar dari tabiat seseorang. Akhlak adalah sifat yang keluar dari tabiat seseorang. Sehingga akhlak memiliki dua tipe. Akhlak mahmud atau akhlak sayyi. Akhlak yang terpuji atau akhlak yang buruk. Karena seseorang kadang-kadang mengeluarkan ekspresi sifat yang baik ataupun yang buruk. Akhlak yang baik seperti apa? Akhlak yang baik seperti rasa malu, al-haya. Seperti apa? Waqar, wibawa. Seperti apa? Seperti hilm, sabar, rasa sabar. Nah ini juga akhlak-akhlak yang sangat luar biasa. Nah ini mudah-mudahan para jamaah Islam itu indah memiliki akhlak-akhlak yang baik semuanya insya Allah. Dan anak-anaknya, para penonton kita dijadikan anak-anak yang soleh, yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adab. Apa itu adab? Adab adalah agwalun wa af'alun masnunah. Perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Di antaranya apa? Contoh-contoh adab, kita diajarkan ada adabun nom, adab tidur. Kalau orang mau tidur, sebelum tidur membaca doa, kalau mau tidur menghadap ke arah kiblat, kalau mau tidur juga dianjurkan untuk berzikir. Kemudian juga di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini banyak sekali membahas tentang adab, dibahas juga ada adabul istighad. Apa adabul istighad? Adab ketika bangun tidur ketika bangun tidur apa? Membaca doa. Kemudian apa? Kemudian dianjurkan untuk melihat ke arah langit. Kemudian juga diajarkan juga ada adab masuk ke kamar mandi, adab keluar dari kamar mandi. Nah ini adab-adab ini disertai dengan sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga adab dikatakan sebagaimana tema kita di hari ini, adab adalah segalanya. Juga tadi dijelaskan oleh guru kita bahwa al-adab fauqul ilm. Adab itu di atasnya ilmu. Kalau orang belajar ilmu mungkin dia memiliki gelar LC, gelar ini dan lain sebagainya. Tapi dia nggak punya adab, maka akan berantakan itu seluruh ilmunya. Walaupun seseorang memiliki ilmu bagaikan lautan, akan tetapi adabnya hanya sedikit, maka tidak memiliki daripada kewibawaan daripada ilmu tersebut. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diiringi bagaimana adab-adab yang sangat mulia. Sehingga menimbulkan manfaat bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Alamin, Masya Allah. Jadi jelas perbedaannya antara adab dan juga akhlak. Nah mungkin satu lagi nih
nih yang perlu kita bahas nih ya. Iya. Sebagai manusia pasti kita nih Ustadz Syam punya banyak harapan dan juga keinginan. Makanya kita tuh selalu berikhtiar untuk mendapatkan rezeki. Nah dan juga berdoa. Nah sekarang kita pengen tahu juga nih bagaimana adabnya pada saat kita berdoa. Dan juga mungkin apakah ada juga adab dan akhlak ya yang baik pada saat kita ini berdoa. Mohon izin penjelasannya. Silakan Ustaz Syam. Habib guruku Habib Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah menjawab keresahan manusia, yakni yang mempertanyakan di mana Allah. Apakah Allah jauh atau Allah dekat? Maka Allah katakan inni qarib, aku amatlah dekat. Uji budak watad da'i idza da'an. Aku pasti perkenankan menjawab segala macam permintaan daripada orang yang berdoa. Falyastajibuli. Nah ini adab dalam berdoa. Kata Allah, falyastajibuli. Kalau aku pasti menjawab apa yang kau doakan, maka cobalah juga untuk menjawab apa yang aku perintahkan. Dari 24 jam yang Allah kasih, Allah hanya minta 5 waktu sholat. Subhanallah. Dari 360 hari yang Allah kasih, Allah hanya minta 30 hari untuk puasa Ramadan. Dari 100% yang Allah kasih rezeki untuk kita, Allah hanya minta 2,5% untuk zakatnya. Allah meminta kita untuk mencoba juga untuk yakni menunaikan kewajiban kita sebagai hamba. Itu yang pertama, adab dalam berdoa, tunaikan kewajiban kita. Sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji kalau yang mampu, subhanallah. Yang kedua, wal yu'minu bi. Adab dalam berdoa itu iman. Ada keimanan kita percaya bahwasanya yakni apa yang diberikan Allah kepada kita itulah yang terbaik untuk kita. Misal kita doa minta A, tapi ternyata Allah kasihnya A+, subhanallah. Maka percaya ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, husnudzon. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Allah sendiri yang katakan dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau dia mengatakan aku mengabulkannya, aku kabulkan. Kalau dia mengatakan aku tidak mengabulkannya, aku tidak mengabulkannya. Maka adab dalam berdoa, sebelum kita berdoa yakin dulu Allah pasti mengabulkan permintaan kita. Selanjutnya, adab dalam berdoa. Seseorang berdoa di tengah padang pasir sambil menangis, merengek-rengek minta sama Allah. Kata sahabat, ya Rasulullah, kasihan aku melihatnya. Kapan Allah kabulkan doanya? Maka Nabi menjawabnya, bagaimana mungkin Allah menjawab doanya? Dia menggunakan pakaian yang haram, dia makan dari makanan yang haram, dia mendapatkan rezeki dari jalan yang haram. Allah tidak akan mengabulkan doanya. Maka adab dalam berdoa, bersihkan diri kita daripada hal-hal yang syubhat. Bersihkan diri kita daripada hal-hal yang haram apalagi. Maka pastikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, semuanya adalah yakni daripada yang halal. Barangnya halal, zatnya halal, cara mendapatkannya juga daripada yang halal. Maka dari itu, itulah adab-adab dalam berdoa. Termasuk diantara kesunahannya menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat karena kita menghadap kepada Ka'bah, ya, Baitul Haram. Kemudian kita yakni dalam keadaan suci, bagusnya. Makanya sebelum tidur, sebelum baca doa tidur, berdoa terlebih dahulu. Kata pasangan suami istri, tapi Ustadz kita kan kalau disentuh sama istri, maka silahkan berdoa, yakni sebelum disentuh oleh pasangannya, karena paling afdal kalau ada wudhunya, mengenakan pakaian yang bagus. Maka subhanallah itu adalah adab-adab dalam berdoa. Kemudian ada enggak doanya supaya kita memperbaiki akhlak kita, adab kita? Maka doa itu adalah doa ketika bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menyempurnakan penciptaanku, mataku di sini, hidungku di sini, segala macam, maka fahassin khuluqi, perbaiki pula lah, sempurnakan pula lah, yakni akhlakku atau adabku. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Jadi kalau semua ini sudah diperhatikan, insya Allah segala doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih ada kesempatan lagi nih ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Tapi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Subhan